Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Sukma Gizi Sesa, NPM 17082010001, yang merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan terkait pembahasan dari modul 3, yang mana pada video sebelumnya kita membahas tentang data preparation, khususnya transformasi data dan encoding manual. Nah, dalam video yang kali ini kita akan membahas tentang pemilihan fitur atau atribut. Dalam pemilihan fitur atau atribut, ada salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik korelasi, yang mana korelasi dapat dilakukan menggunakan Python yang telah menyediakan library Pandas dengan defaultnya person correlation. Langsung saja, dalam menggunakan teknik korelasi ini, kita bisa melakukan terlebih dahulu import seaborn as SNS, yang mana kode ini untuk memanggil library yang digunakan untuk membuat visualisasi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemanggilan, kita perlu melakukan atau membuat sebuah fungsi korelasi. Seperti ini. Setelah dibuatnya fungsi korelasi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data berupa heatmap. Nah, dalam heatmap ini kita melakukan hasil korelasinya berupa visualisasi. Dengan melakukan pengetikan kode Titanic underscore call dalam kurung data, muncul sebuah heatmap seperti ini. Jika teman-teman semua ingin menampilkan datanya tanpa heatmap, bisa langsung saja mengetikkan kode seperti ini. Nah, dengan ditampilkan data tersebut, muncul nih sebuah pertanyaan, apa maksud dari relasi atau korelasi tersebut? Nah, dalam video kali ini, saya mengasumsikannya bahwa korelasi ini bisa dikatakan bahwa korelasi, semakin tinggi korelasinya, ini merupakan korelasi yang positif. Yang mana kedua data, misal atribut A tinggi dan atribut B tinggi, ini memiliki korelasi yang tinggi pula. Nah, mengapa ini dikatakan satu? Korelasi dikatakan satu bias dapat disimpulkan bahwa di sini merupakan antar kedua atribut ini memiliki karakteristik yang sama. Misal passenger ID dengan passenger ID atau survive dengan survive, ini merupakan dua atribut atau satu atribut dengan korelasi yang memiliki karakteristik yang sama. Namun, jika kita melihat korelasi yang merah semakin rendah, maka ini korelasinya berupa korelasi yang negatif. Dan korelasi yang mendekati 0 bisa dikatakan bahwa data tersebut atau atribut tersebut tidak berkorelasi. Nah, langsung saja kepada penjelasan dari korelasi tersebut agar tidak bingung. Nah, sebagai contoh, korelasi yang merah terlebih dahulu. Kita membandingkan antara sek dengan survive, tingkat keselamatan, yang mana sek 0 merupakan wanita, seks 1 datanya merupakan laki-laki, dan survive dengan keselamatan yang 0 ini merupakan tidak selamat dan yang 1 merupakan selamat. Mengapa di sini muncul merah? Nah, karena bisa disimpulkan bahwasanya semakin rendah atau semakin kecil nilai seknya, semakin rendah pula tingkat keselamatannya, yang mana tingkat sek yang rendah itu kan wanita 0. Jadi semakin 0 atau semakin wanita, maka tingkat keselamatannya semakin rendah. Seperti itu. Jika kita melihat yang hijau, misal data usia dengan data
tipe penumpang. Yang mana di sini bisa dilihat ya hijau ya. Nah, dari data ini bisa dilihat bahwasanya semakin besar tipe usia atau semakin tinggi tingkat umur penumpang, maka dia memenuhi tipe penumpang yang semakin tinggi pula, yang mana bisa dilihat bahwasanya tipe penumpang dari 0 hingga 4 atau 5. Nah, seperti ini. Yang mana telah di encode sebelumnya bahwa 0 ini tidak terdeteksi, 1 itu infant, hingga 5 yang senior, yang mana semakin tinggi usia penumpang, maka penumpang ini menempati tipe penumpang yang semakin tinggi pula. Seperti itu ya, untuk membaca korelasi. Ini berdasarkan, oh ya, ini perlu digarisbawahi bahasanya, ini berdasarkan asumsi yang saya miliki. Selanjutnya, setelah kita melihat hasil korelasi, maka muncul lagi pertanyaan bahwasannya passenger ID lebih baik dihapus atau tidak. Nah, passenger ID perlu dihapus atau tidak. Ketika kita melihat struktur korelasinya atau angka korelasinya, kebanyakan passenger ID ini dengan atribut yang lain ini mendekati nilai 0, yang mana jika korelasi mendekati nilai 0 dan berwarna sedikit memudar, bisa dilakukan drop atau penghapusan atribut, yang mana penghapusan atribut ini khususnya passenger ID, karena passenger ID hanya berisi kode unik dari penumpang dan tidak terlalu mempengaruhi tingkat keselamatan antar penumpang. Atas bagaimana cara melakukan drop dari atau penghapusan atribut passenger ID, makanya cukup mudah, yaitu cukup mengetikkan code seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan coding terkait fungsi penghapusan, kita perlu mengecek dengan melakukan coding seperti ini. Nah, hasilnya apakah sudah terhapus atau belum? Hasilnya sudah terhapus. Di sini sudah tidak ada lagi atribut passenger ID. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelanjutan modul 3 atau kelanjutan dari video yang sebelumnya, yang mana dalam video kali ini membahas tentang penghapusan atribut menggunakan teknik korelasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian dalam video ini ada yang kurang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.